Hari ini aku mau ngomongin tentang kasih. Teman-teman pasti tahu lah ya, gak perlu dijelaskan panjang lebar mengenai kasih itu apa. Tapi teman-teman sadar gak sih kalau kasih itu secara garis besar ada dua macam. Yang pertama, kasih kepada Allah, dan yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Yesus juga berkata bahwa dua macam kasih ini adalah dasar dan inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita mungkin seringkali menunjukkan kasih kepada sesama manusia, entah itu dengan membantu teman atau orang yang lagi membutuhkan, menjadi pendengar bagi teman-teman yang kesusahan, dan seterusnya. Saya juga yakin teman-teman pasti juga sudah sering menunjukkan kasih kepada Tuhan lewat pelayanan, baik di gereja dengan menjadi lektor, pemazmur, misdinar, OMK, ataupun juga menjadi pelayan-pelayan di komunitas rohani seperti Lexio Divina, Legio Maria, KTM, PDKK, dan macam-macam lainnya. Semua yang teman-teman sudah lakukan itu sudah baik. Teman-teman mau meluangkan waktu yang berharga untuk melayani Tuhan dan sesama. Dengan kesibukan teman-teman dan segala macam faktor situasi kondisi, teman-teman pasti pernah merasakan yang namanya capek, ya kan? Wajar gak sih kalau capek dalam melayani, merasa hampa, bahkan mungkin merasa kekeringan? Semua itu wajar. Karena itu pada hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar dari Maria dan Marta. Teman-teman bisa membaca dan bercermin dari kisah Maria dan Marta. Di Injil ini, ketika Marta dan Maria menerima Yesus dalam rumah mereka, Marta karena bahagia kedatangan tamu besar, dengan senang hati berlelah-lelah melayani. Bahkan ketika Yesus sedang berbicara, Marta masih sibuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Berbeda dengan Marta, Maria hanya duduk diam dan mendengarkan Yesus. Melihat Maria yang hanya duduk diam, Marta marah karena capek harus melayani sendirian. Marta meminta Yesus untuk menyuruh Maria membantunya dalam melayani Yesus dan murid-muridnya. Namun jawaban Yesus membuat Marta tercengang. Yesus tidak menuruti kata Marta dengan meminta Maria untuk membantu Marta. Yesus malah menasihati Marta karena ia sibuk sendiri dan tidak mendengarkan Yesus. Yesus bahkan mengatakan bahwa Marta telah kehilangan bagian paling terbaik. Apa itu bagian yang paling terbaik? Bagian paling terbaik yang dimaksudkan di sini ialah dengan duduk dan mendengarkan sabda Allah. Hal mengenai duduk di dekat Allah itu menjadi sebuah kisah yang menarik dan paling diperdebatkan di Injil lain. Hal ini bisa dilihat dari kisah tentang ibu Rasul Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang memperebutkan tentang duduk di sisi kanan atau kiri Allah. Nah, kembali lagi ke kisah Maria dan Marta. Di kisah ini Yesus dihadirkan sebagai Sang Sabda. Sabda yang turun ke bumi dan menjelma menjadi manusia. Dalam menanggapi sabda itu, Marta dan Maria menunjukkan cara yang berbeda. Marta menunjukkan kebahagiaan dan kasihnya kepada Sang Sabda itu dengan melayani. Sedangkan Maria kebalikan dari Marta. Maria duduk diam dan mendengarkan Yesus, Sang Sabda itu sendiri. Mendengarkan jelas berbeda dari mendengar.
Mendengarkan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Mendengarkan berarti juga menyimak. Ada sebuah proses menangkap informasi. Ada juga sebuah proses menginternalisasikan informasi itu dalam diri. Dengan menangkap dan menginternalisasi apa yang didengarkan, kata-kata yang ditangkap itu memiliki daya yang dapat merubah diri kita. Dengan kata lain, ada sebuah unsur transformasi di sana. Ada daya transformasi yang dapat merubah diri kita. Sedangkan kata mendengar, informasi yang masuk ke telinga kita itu hanya sekilas, tidak sampai pada proses internalisasi bahkan transformasi diri. Kalau orang-orang mengatakan ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Menarik untuk disimak di kisah ini juga ialah Yesus tidak menyalahkan Marta karena terlalu sibuk sendiri. Tetapi Yesus sangat menyayangkan Marta karena Marta tidak mengambil bagian terbaik, yaitu mendengarkan Sang Sabda itu sendiri. Marta mungkin hanya sekedar mendengar sedikit-sedikit selama melayani. Kembali ke hidup kita, Marta seringkali adalah diri kita. Kita sibuk dengan kegiatan kita dalam melayani. Kita bangga jika kita bisa melayani banyak orang. Karena kebanggaan itu seringkali arti kasih itu direduksi hanya pada sekedar melayani, yang pada akhirnya malah membuat kita capek sendiri, merasa hampa, tidak berarti, dan kekeringan. But it's okay, itu gak salah. Hal itu adalah sebuah proses dalam mencintai Tuhan. Dari kisah Maria dan Marta, Tuhan ingin mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kegiatan kita. Kita diajak untuk mendekatkan diri dan mendengarkan sabda Tuhan dalam hidup kita, terutama melalui perayaan Ekaristi. Kita diajak untuk menimba kasih dari Sang Kasih itu sendiri. Pada masa-masa Prapaskah seperti ini, kita dianjurkan untuk melakukan pendalaman iman, rekoleksi, retret, dan latihan rohani. Hal ini bertujuan agar kita bisa lebih dekat dan menimba kasih dari sumber kasih itu sendiri. Dengan begitu kita bisa lebih peka terhadap suara-suara Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan lebih dari yang kita lakukan seperti biasanya. Kita juga bisa menjadi lebih baik lagi dalam menunjukkan kasih kita kepada sesama. Dalam perikop lain ada tertulis, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Maka dari itu, mari teman-teman kita belajar bersama untuk menjadi seperti Maria yang mengambil bagian terbaik dengan duduk diam mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga bisa mendengarkan dan menimba langsung dari Sang Sumber itu sendiri. Shalom, terima kasih.